Bapak-bapak, mohon maaf kita tadi sudah menyaksikan bersama breaking news. Sampai dengan saat ini proses evakuasi KMP Yunis di Gilimanuk terus dilakukan. Kita berharap juga segera ditemukan para korbannya dalam keadaan selamat. Bang Adi Armando, kita lanjut lagi Bang Adi Armando. Tadi pertanyaan saya tadi Bang Ardi, bahkan Anda dengan tegas menuduh bahwa BEM UI ini pandir. Alasan Anda kenapa sampai segitunya? Padahal Anda juga dosen komunikasi UI. Ya, jadi gini, harus secara sangat jelas sejak awal saya katakan saya tidak against gambar itu. Saya tidak against kritik, saya tidak against kecaman terhadap Jokowi. Jokowi mau dibilang presiden of lip service segala macam, itu adalah hak orang untuk berekspresi. Saya menghargai kebebasan akademik itu. Tapi pada saat yang sama, kalau para mahasiswa ini tiba pada sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa presiden ini ingkar janji, maka saya akan bilang, apa buktinya bahwa presiden ingkar janji? Bukannya kemudian dalam postingannya juga beberapa bukti, fakta justru, dan juga datanya itu. ada. Data-data yang dia pakai itu parah sekali. Artinya? Itu yang saya bilang pandir. Karena Anda itu tiba pada kesimpulan tidak dengan menggunakan indikator-indikator yang kalau kita berdebatkan di sini misalnya, itu dengan segera akan patah. Ya, jadi Anda punya hak. Tapi kan ada referensi, ada sumber berita juga dicantum. Boleh dicontohkan misalnya argumen-argumen mana yang salah? Yang paling kuat lah, kan dia punya 4 atau 5 kasus yang dia angkat. Yang paling serem itu paling menakutkan adalah tentang Undang-Undang ITE. Kan pemerintah bikin revisi Undang-Undang ITE. Tapi revisi Undang-Undang ITE itu secara sangat jelas isinya adalah koreksi terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE selama ini. Dengan tujuan agar melalui koreksi ini, melalui revisi ini, nantinya Undang-Undang ITE tidak akan lagi makan korban. Maka korban itu banyak banget, ribuan orang menjadi korban dari Undang-Undang ITE. Nah pemerintah itu berupaya agar dengan melakukan revisi tersebut, korban tidak lagi berjatuhan. Jadi dengan kata lain revisi Undang-Undang ITE yang dibuat oleh pemerintah saat ini, itu adalah revisi yang justru pro pada perlindungan kebebasan berekspresi. Tapi yang dipertanyakan BEM UI pasal 45C itu Bang, dianggap tidak menjelaskan secara rinci berita bohong itu indikatornya apa, artinya apa. Itu yang mereka pertanyakan dan mereka bandingkan antara realita dan fakta. Iya enggak, Anda bicara tentang Undang-Undang ITE, maka Anda harus mengatakan bahwa ada 5 masukan dari pemerintah kan. Nah itu adalah semangatnya, semangat melindungi jangan sampai ada orang kayak Prita masuk penjara. Nuril Baik harus dipenjara. Saya lupa di penjara atau dinyatakan bersalah. Ada Ahmad Dhani masuk penjara, ada Jerings masuk penjara, dan ada banyak orang lain masuk penjara. Ketika pemerintah berusaha mengoreksi itu, kemudian tiba-tiba dikatakan, oh ini represi. Buat saya itu kelewatan, buat saya itu menghina sama sekali namanya. Dengan kita bisa masuk ke pasal-pasal lain kalau Anda memang mau. Tapi poin saya adalah kalau dalam gini, kalau kita bikin paper tuh kan ada ujungnya kesimpulan. Untuk bisa tiba pada kesimpulan, Anda harus punya indikator dengan metode tertentu. Ini indikator besalahan semua. Saya nggak mau bilang bahwa Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang sempurna, yang apakah ada jarak antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Mungkin iya, tapi masalahnya indikator yang digunakan oleh BEM UI itu betul-betul bermasalah. Karena itu saya katakan. Tapi Bang Adi, dalam tweet beruntun Anda menyerang yang berkaitan dengan organisasinya, HMI. Kemudian Anda juga menyerang, Anda masuk UI ini nyogok atau tidak? Nah, sudah ke arah sana yang mengarah ke individu Leon sendiri. Itu yang saya heran ya. Mereka itu menghina Jokowi, Presiden Jokowi, ya, secara sama sekali tidak ilmiah. Nah, dengan sarkastis. Ketika saya juga melakukan hal yang sarkastis yang sama, argumen saya soal penyogokan kan gini. Orang yang bisa masuk UI harusnya pintar. Kalian itu sama sekali tidak menunjukkan kepintaran. Sehingga saya curiga, saya bilang, ini sarkastis ya. Jangan-jangan Anda, saya tanya kan, bahkan bukan jangan-jangan. Anda tuh masuk UI-nya nyogok ya. Argumennya adalah, kok bisa ada anak UI separah ini logikanya. Meskipun kemudian hasilnya cum laude. Apa? Meskipun saya bahkan nggak pernah nyebut nama Leon ya.
Ya artinya. Tapi kalau pertanyaan itu dibalik ke Bang Ade masuk UI nyogok nggak gitu Bang? Jawabnya gimana Bang Ade? Saya pasti jawabannya saya dulu disogok, masuk UI. Nggak bercanda ya. Tapi maksud saya adalah ya tentu saya tidak. Saya terlalu miskin untuk menyogok waktu itu. Dan saya barangkali cukup pintar untuk lolos melalui jalur yang semestinya. Tapi poin saya adalah kok tiba-tiba misalnya Leon bilang, wah tidak ilmiah jawabannya. Ya saya bilang seilmiah apa sih meme-meme yang dibikin oleh BEM? Sama sekali tidak ilmiah. Oke, baik. Pernyataan unggahan postingan dianggap tidak ilmiah. Menurut Sultan sendiri, pernyataan dari Bang Ade sudah cukup substantif belum? Oke, saya bukan humas UI ya di sini. Saya alumni UIN meskipun bisa dipelintir UI negeri kan gitu kira-kira ya. Tapi paling tidak begini, saya mau tarik pada tingkat yang paradigmatik Bung Ade Armando. Bahwa mahasiswa menerjemahkan demokrasi ini tidak hanya sebatas tentang prosedural. Ini ada tentang control decision making. Jadi kita mengambil pos itu dengan berpesta, tapi pesta demokrasi kita itu tidak ditafsirkan pada 5 tahun sekali atau dalam bentuk prosedural. Nah artinya ada partisipasi di sana, dan partisipasi tidak hanya sebatas pada mereka yang pro. Tapi kita yang peduli memberikan kritik, memberikan masukan, bahkan sekaligus membuat ungkapan-ungkapan seperti lip service atau Pak Jokowi ingat loh waktu itu ngomong begini kok faktanya tidak. Itu biasa saja.